Doa Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha dan ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sudah sampai pada pelajaran 10, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Bagian A, kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kasih jempolnya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, dan meneladani perilaku terpuji Nabi Yunus alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dulu dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar bunyi doa tadi? Kemudian mengapa Nabi Yunus alaihissalam berdoa seperti itu? Apakah kalian pernah mendengar kisah Nabi Yunus dan tahu keteladanan Nabi Yunus alaihissalam? Oke, anak-anak bisa menulis di kolom komentar video ini. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus telah mengetahui azab Allah akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertobat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah agar azab itu diangkat dari mereka. Allah menjauhkan azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fannafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus?
Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka pun melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang lagi. Dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepas bajunya. Kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat bersamaan Nabi Yunus melompat dari kapal, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di dalam perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Hikmah dari kisah Nabi Yunus yang bisa kita ambil: 1. Allah menguji Nabi Yunus dengan menempatkan dalam perut ikan. Yang kedua, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang ketika mereka mau bertobat. Dan 4, dalam keadaan yang sesulit apapun tetap harus ingat dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bertemu dalam kisah keteladanan Nabi Zakaria di video berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitasi dan interaksi. Dan jangan lupa selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai habis dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.